Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, serta menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Hari berganti hari, siang malam silih berganti. Tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Ramadan kurang lebih 2 bulan, yang dimana bulan tersebut adalah merupakan bulan yang kita memanen amal saleh di dalamnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bukan berarti ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan selesailah amal saleh, selesailah hari-hari kita bercocok tanam, hari-hari kita memanen dan mendulang segala bentuk amal saleh di dalam hari-hari yang lainnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Terlepas hal tersebut, ternyata sebagian banyak dari kaum muslimin, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, yang tidak mengetahui atau bahkan sebagian mereka itu merupakan orang-orang yang lalai. Maka dari mimbar ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk kembali mengingat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hari-hari yang lainnya yang keutamaannya tidak kalah dengan bulan Ramadan. Terlebih lagi yaitu di akhir bulan Ramadan yang Nabi SAW telah menegaskan di dalamnya ada Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari ini kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah, yang ternyata di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Fajr, Allah taala mengatakan wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi walayalin ashar, demi 10 malam. Dan 10 malam ini yang disebutkan oleh para ulama kita itu adalah merupakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali di dalamnya pasti ada kemuliaan. Di dalamnya pasti ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya agar mereka bisa beramal saleh dengan sebaik-baiknya, agar mereka termotivasi dan mengumpulkan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan pula dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Ila rajulun
kharaja bimalihi wa nafsihi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari yang Nabi Allah Subhanahu wa taala cintai yang amal saleh di dalamnya dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Sampai jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang adalah merupakan dzirwatu sanamil Islam, amalan yang paling tinggi, puncaknya amalan dalam agama kita. Angka tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait amal-amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Sampai jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang dia keluar dengan jiwanya dan hartanya, akan tetapi dia kembali tanpa meninggalkan, tanpa ada apa-apa. Artinya dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia tidak membawa pulang namanya, tidak membawa pulang badannya maupun hartanya. Dia terbunuh di medan perang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kepada kita bulan, yaitu bulan puasa, bulan Ramadan, agar kita termotivasi untuk beramal saleh. Kemudian bulan Syawal kita pun terkadang melemah keimanannya. Kemudian bulan Dzulqa'dah terkadang kita mulai tambah lemah imannya. Allah kembali motivasi, berikan bulan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut agar kita terpacu dan termotivasi untuk beramal saleh di dalamnya, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal saleh dan meninggalkan segala kemaksiatan kepadanya di bulan yang mulia ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bulan ini, terutama yaitu di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amal-amal saleh yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, bahwa kita disunahkan untuk berpuasa 9 hari dari awal bulan Dzulhijjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang di tanggal 9-nya ada hari Arafah. Dan secara umum telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'atan min Dzulhijjah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa yaum Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dalam hadis ini disebutkan yaitu ayyamal bid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa hari Senin dan Kamis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bagian amal saleh yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghadapi bulan yang mulia ini, kita bisa berpuasa selama 9 hari full, tidak jadi masalah. Adapun apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadisnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atan qat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah puasa selama 9 hari full, kata beliau radhiyallahu taala anha. Maka kita jawab dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa al-muthbit muqaddam 'ala nafi, bahwa yang menetapkan puasa, menetapkan ibadah, ya disunahkannya berpuasa selama 9 hari, ini lebih diutamakan daripada yang menafikan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada amalan yang utama pula yang bisa kita lakukan, yaitu terutama tanggal 9-nya, yaitu 9 Dzulhijjah, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukafira sana allati qablahu wasana allati ba'dahu." Saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Arafah ini itu bisa menghapuskan dosa yang telah lalu serta dosa yang akan datang selama 1 tahun. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan dihapusnya dosa adalah merupakan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Adapun dosa kita meninggalkan salat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan yang merupakan dosa besar, maka ini harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalamnya ada hak adami, ada hak seorang muslim, maka kita harus tunaikan hak tersebut dan tidak terhapuskan dengan hanya sekedar puasa Arafah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan juga adalah bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki bisa menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man yajidu sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna masjidana," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia mendapati kelapangan rezeki, dia mendapati harta melebihi dari kebutuhannya, akan tetapi dia tidak menyembelih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna musallana," maka jangan dekati musala kami. Maka ini adalah merupakan tahdzir, merupakan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, akan tetapi dia sama sekali enggan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Fashalli li rabbika wanhar," dan salatlah engkau untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita tujukan hanya lillahi taala untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di khutbah yang pertama ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda illa yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan, amal saleh yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah azza wa jalla al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla fa akthiru minat tahlili wat takbir wat tahmid." Amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita bisa lebih lengkap lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, falyatafaddal, maka enggak jadi masalah. Terlebih lagi ini adalah merupakan zikir yang kita baca di pagi dan petang, maka perbanyaklah. Kemudian juga perbanyak mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian juga perbanyak mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, karena ini adalah merupakan bagian dari amal saleh yang sangat utama yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan juga, perbanyaklah taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlumuran dosa. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, begitu banyak amalan-amalan saleh yang kita lakukan tanpa kemaksimalan, tanpa maksimal, tidak maksimal dalam menjalankan amal saleh. Maka kita butuh beristighfar kepada Allah agar menutupi dari dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk bisa mengerjakan dan memaksimalkan bulan yang mulia ini dengan amal-amal saleh dan berbagai amal saleh yang lainnya, meskipun amal saleh yang tidak kita sebutkan karena tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari apa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan akhirnya ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, marilah kita perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang berkah ini, yang merupakan sayyidul ayyam. Fa ya ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-sirajil munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fi mukammi tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Fa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.